warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Melati, NPM 521227, izin memenuhi tugas mata kuliah telah kurikulum yang diampu oleh Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya sedang di SD 40 Lubuk Linggau bersama Ibu Cahya. Baiklah, langsung saja untuk pertanyaan pertama, yaitu apakah Ibu memahami tantangan kurikulum Merdeka? Kalau untuk kurikulum Merdeka, saya hanya memahami baru sedikit ya. Kalau ditanya udah memahami benar-benar, itu belum. Yang kedua yaitu bagaimana pandangan Ibu tentang kurikulum Merdeka? Kalau untuk yang kurikulum Merdeka ini, pandangan saya itu anak-anak lebih diaktifkan. Kalau pelajarannya untuk belajar lebih aktif, lebih menyenangkan. Jadi lebih mengaitkan ke siswa dibanding. Untuk pertanyaan ketiga yaitu perbedaan apa yang mendasar menurut pendapat Ibu antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum Merdeka? Kalau yang mendasar itu biasanya itu kalau di sini kami lihatnya dari buku ya. Kalau buku itu kalau untuk K13 itu keagamaan. Kalau untuk kurikulum Merdeka itu makro pelajaran. Baiklah, yang keempat, apa pergantian ini tidak terlalu cepat? Kesannya seperti ganti materi, ganti kurikulum. Kalau menurut saya itu tidak ya. Karena kan kurikulum Merdeka dengan kurikulum 13 itu hampir sama. Kalau kurikulum 13 juga ke siswa juga menyenangkan, lebih menyenangkan juga. Sedangkan di kurikulum Merdeka ini juga pembelajarannya lebih menyenangkan dan lebih mengaktifkan lagi ke siswa. Yang kelima, apakah sekolah Ibu telah menerapkan kurikulum Merdeka? Kalau untuk yang ini belum, tapi insya Allah di tahun ajaran baru nanti kami terapkan kurikulum Merdeka. Selanjutnya, apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan kurikulum Merdeka? Kalau untuk pelatihan hanya sedikit-sedikit secara online saya mengikuti, makanya kalau untuk memahami terlalu ini saya belum. Selanjutnya, bagaimana implementasi proyek kurikulum Merdeka dalam pembelajaran di kelas yang Ibu? Kalau diimplementasikan, kalau untuk yang sekarang saya belum ya, karena kami masih pakai kurikulum Merdeka, tapi kurikulum 13. Kalau untuk tahun depan diimplementasikannya nanti seperti apa? Tergantung materinya nanti seperti apa ya. Selanjutnya, proyek apa saja yang pernah Ibu lakukan? Untuk yang sekarang sepertinya kalau proyek untuk yang Merdeka Belajar masih dalam tergantung dengan materi seperti saya jelaskan. Tapi kalau yang penyelenggara biasanya kami ini ke proyeknya kadang sambil ada game seperti itu, kadang pakai model juga seperti itu proyeknya. Nanti kemungkinan bisa juga diterapkan di Merdeka Belajar. Selanjutnya, terkait dengan profil pelajar Pancasila, profil yang mana yang intens diimplementasikan dalam pembelajaran? Kalau untuk profil pelajar Pancasila yang diimplementasikan untuk pembelajaran ini yang lebih intens, kami belum, soalnya masih pakai kurikulum K13. Jadi untuk Merdeka Belajar nanti seperti apa, tergantung nanti materi untuk diimplementasikannya untuk di profil Pancasila. Selanjutnya, apakah harapan sekolah dengan melaksanakan kurikulum Merdeka? Harapannya untuk anak-anak semoga lebih aktif, lebih menyenangkan, mereka lebih senang lagi belajar. Kalau untuk guru kita dapat memperoleh yang mengajar anak itu juga menyenangkan, model-model yang terbaru seperti itu. Selanjutnya, apakah kurikulum Merdeka sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran? Seperti apa contohnya? Kalau untuk nanti itu disesuaikan untuk kebutuhan siswa dan pembelajaran, sesuai juga untuk di sekolahnya seperti apa. Jadi nanti kalau misalnya contohnya
Kalau ada ya tadi penanaman, misalnya ada pembelajaran tentang menanam padi seperti apa, pertumbuhan padi seperti apa. Nah, kita lihat di lingkungannya dulu. Kalau lingkungannya di sini ada untuk tempat sawah seperti itu, nanti bisa diajarkan siswanya seperti itu. Makanya untuk kurikulum Merdeka Belajar ini anak-anak lebih diaktifkan untuk ini belajarnya, makanya jadi menyenangkan untuk anak-anak. Selanjutnya, bagaimanakah interaksi guru dengan siswa selama implementasi kurikulum Merdeka? Kalau interaksinya ya kita ada timbal baliknya dengan siswa dengan gurunya. Kalau seperti pertanyaan-pertanyaan kan ada timbal baliknya. Kalau kita bertanya ada anak menjawabnya seperti itu, kalau menjelaskan tadi. Baiklah, selanjutnya yaitu pengembangan program. Yang pertama, apakah sebelum mengajar, Ibu mengangkat CV atau ATV atau mengembangkan tujuan pembelajaran? Nanti kalau untuk insya Allah di tahun ajaran baru itu pasti kita menggunakan sebelum kita ini menggunakan CV, ATP ataupun dengan tujuan pembelajaran. Baiklah, selanjutnya yaitu apa yang diketahui tentang modul ajar dalam pandangan kurikulum Merdeka? Tentang modul ajar pandangan kita tentang kurikulum Merdeka, seperti kita menggunakan media, menggunakan alat peraga atau sesuai dengan lingkungan sekolah seperti apanya. Makanya dalam modul ajarnya tergantung materinya tersebut. Selanjutnya, apakah Ibu membuat RPP atau K13 atau modul kurikulum Merdeka sendiri atau hanya mengutip kemudian dikembangkan sendiri dengan kondisi sekolah atau silabus dibahas dalam KKG kemudian di sekolah dan disesuaikan dengan kondisi peserta? Kalau untuk RPP nanti kemungkinan itu mengutip, sudah itu dikembangkan sendiri sesuai dengan sekolah kami. Selanjutnya, bagaimanakah Ibu memasukkan unsur literasi saintifik Corps P5 keterampilan abad 21 di dalam modul yang Ibu buat? Untuk memasukkan unsur literasi saintifik Corps P5 keterampilan abad 21, kalau untuk yang ini saya belum ini ya. Tapi kalau untuk tahun ajaran baru, insya Allah itu nanti menyesuaikan materi itu sesuai dengan anak-anak. Bagaimanakah Ibu memasukkan selanjutnya yaitu apakah Ibu menemui hambatan dalam pembuatan modul dan bagaimana solusinya? Setiap ini biasanya setiap guru itu pasti ada hambatan dalam pembuatan modul, karena itu sesuai, kita harus melihat dulu kondisi siswa tersebut. Jadi kalau bagaimana solusinya, kita lihat dulu kondisi sekolah, kondisi siswanya seperti itu, baru bisa kita membuat modulnya lebih menggunakan bahannya. Baiklah, selanjutnya apakah Ibu adalah seorang guru penggerak? Bagaimana implementasi dari kegiatan tersebut di sekolah itu? Kalau untuk guru penggerak, kalau saya seorang itu belum mendapat untuk guru-guru penggerak. Kalau implementasinya untuk sekolah saya belum tahu seperti apa. Selanjutnya yaitu apakah sekolah Ibu adalah sekolah penggerak? Bagaimana kontribusi sejauh ini terhadap kemampuan guru dan siswa di sekolah? Nah, seperti yang tadi pertanyaannya untuk guru penggerak, saya untuk sekolah untuk di sekolah saya belum tahu ada tidaknya, soalnya seperti yang ini guru penggerak. Kalau untuk saya sendiri itu belum. Baiklah, selanjutnya yaitu pelaksanaan dalam pembelajaran. Yang pertama, apa yang Ibu lakukan di awal kegiatan pembelajaran? Nah, kalau di awal itu biasanya kita berdoa. Setelah itu kita pastikan absen. Setelah itu setelah absen itu biasanya ada pertanyaan pemantik, pertanyaan yang biar anak itu, oh iya ini Bu, oh ini nanti materi kita seperti itu baru disampaikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu model atau pendekatan atau strategi atau metode atau teknik atau taktik apa yang Ibu lakukan, yang Ibu digunakan dalam pembelajaran dan bagaimana implementasinya? Kalau model itu sesuai dengan materi ya, kalau materinya
Kalau misalnya banyak ada game, ada model nanti yang menggunakan pemahaman seperti diskusi, jadi tergantung dengan materi yang akan dibahas. Biasanya kalau games kan, kalau diimplementasikan contohnya nanti yang seperti tadi modeling itu memakai materi, nanti dibuat soal, nanti soalnya ditekas pakai bola, jadi kamu di apa di jadi seperti bola, nanti setelah itu seperti diungkap-ungkap, nanti baru siapa yang saudara baru dijawab seperti itu. Selanjutnya yaitu apa saja buku pegangan yang ibu atau sekolah gunakan dalam pembelajaran? Kalau untuk buku pegangan itu ada buku tema dengan buku guru. Selanjutnya yaitu media apa saja yang ibu pernah buat dan sering digunakan dalam kegiatan pembelajaran? Kalau media, kalau untuk yang sekarang itu biasanya pembuatan seperti mereka buat soal, nanti ada seperti mencari harta karun, nanti mereka satu-satu anak nanti meletakkan soal tersebut, nanti baru setelah itu nanti dicari oleh mereka. Kalau untuk yang media pembelajaran yang seperti elektronik itu kemungkinan nanti insya Allah ditambah. Selanjutnya yaitu aktivitas apa yang ibu lakukan dalam kegiatan akhir pembelajaran? Kalau aktivitas ya seperti biasa, kita memberikan kesimpulan dengan anak-anak. Setelah itu kita kalau ada PR, kalau nggak ada itu nggak ada. Tapi kalau untuk yang sebelum pulang itu biasanya kita menilai aktivitasnya. Baiklah, selanjutnya yaitu evaluasi hasil belajar. Yang pertama, bentuk penilaian apa yang ibu gunakan dalam pembelajaran? Kalau bentuk penilaian biasanya tertulis maupun lisan, tapi kalau lisan itu seperti kadang-kadang tidak terlalu ini, kalau tertulis itu pasti ada tertulisnya. Selanjutnya yaitu apakah ibu menemui hambatan dalam penilaian? Bagaimana solusinya? Kalau untuk hambatan dalam penilaian itu apa ya, dalam penilaian tergantung anak sih. Kalau untuk guru sih tidak, tapi tergantung anaknya seperti apa ya. Jadi untuk poinnya nggak ada. Selanjutnya yaitu kapan saja ibu melakukan penilaian? Kalau penilaian itu biasanya di akhir pembelajaran, sudah itu penilaian semester atau pas, itu pasti ada penilaiannya. Baiklah, selanjutnya yaitu apakah setiap soal yang digunakan di sekolah dikembangkan sendiri atau bersama KKG atau lainnya? Kalau untuk yang saat ini itu soal itu dibuat oleh guru-guru sendiri, sekolah sendiri, karena yang tahu materi yang kita ajarkan kan itu guru sendiri, jadi untuk saat ini itu guru sendiri. Selanjutnya yaitu bagaimanakah proses pengembangan soal dan asesmen? Kalau proses pengembangan soal itu mengerjakan soal-soal biasanya dalam bentuk ganda dikembangkan nanti sesuai dengan yang anak-anak. Baiklah, cukup sekian interview dari saya bersama Ibu Cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.